Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu ya dengan saya, inisiator dari Sekolah Quality Control. Ya, jadi Sekolah Quality Control adalah sebuah online platform ya, online platform training untuk para pecinta quality control ya, terutama dari kalangan entry level atau intermediate. Jadi untuk para pemula ya. Nah, dalam rangka pembelajaran quality control ini ya tentunya sudah pernah mendapatkan buku atau PDF yang pernah saya share sebelumnya. Ya, jadi cara belajarnya adalah menyimak dari PDF ya, ada sekitar hampir 300 halaman ya, karena materinya banyak. Menyimak kemudian sambil melihat channel YouTube saya ini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita belajar menyimak, membaca, melihat, mendengar sekaligus. Nah, itu caranya seperti itu ya. Nah, jadi bagi Anda yang belum mendapatkan, ya ini free ya, free of charge ya, tidak perlu membayar ya. Tidak ada ya. Kalau Anda mau bayar juga boleh, tidak masalah. Anda cukup kirimkan email ya di kolom chat atau di komentar. Nanti akan saya share secara gratis. Ya. Cuman misalnya ada teman saudara atau siapapun yang menginginkan materi itu dari Anda, ya sebaiknya langsung menghubungi saya. Ya, saya share, tetap saya share. Tidak saya share, pasti saya share ya. Ya, soalnya kenapa seperti itu? Supaya tahu ini ilmu itu dari mana. Ya kalau dalam ya agama ada sanatnya ibaratnya gitu ya. Nah, ilmu juga ini ada anunya apa namanya? Dari mana nih sumber-sumbernya kan gitu kan. Nah, sebaiknya seperti itu caranya. Nah, oke, ini sebagai pembukaan ya, karena ini video yang pertama, sebelum ada sekitar ya mungkin 15 atau lebih nanti videonya. Ya, jadi cara belajarnya seperti itu. Kemudian yang beberapa hal lain ya sebelum kita mulai, bahwa kenapa harus saya membuat seperti ini ya, dalam tanda kutip ya harus, karena memang pembelajaran selama ini di dunia quality itu masih banyak kekurangan. Ya, lu kok tahu Pak? Ya, karena ini satu ya dari pengalaman saya di lapangan. Ya, pengalaman di lapangan itu artinya apa ya? Saya bertemu dengan banyak pihak, dari praktisi atau user ya, kemudian praktisi yang sudah senior maupun yang masih baru-baru ya, melihat realita lapangan, ketemu anak yang lagi internship atau magang ya. Kemudian dari sisi pembelajaran formal dan non formal. Nah, bukan hanya formal loh ya, tapi non formal juga. Inilah disandingkan dan dibandingkan. Mana nih ada kekurangan, kelebihan atau apa gitu kan, supaya kekurangan atau ini bisa ditutupi ya, bisa ditutupi sehingga orang mempelajari quality itu bisa memahami secara komprehensif, secara menyeluruh ya, tidak sepotong ya. Oh ini ya, itu nanti ya, kasihan nanti ya ke depannya ya, tidak bisa menangkap pembelajaran secara keseluruhan. Nah, seperti itu ya. Jadi channel YouTube saya adalah Sekolah Quality Control. Memang sebetulnya ada beberapa video ya. Dulu itu ada sekitar 30 lebih. Ya, backgroundnya juga berbeda. Ini memang sengaja saya bikin supaya tahu mana video baru, mana video lama. Nah, video lama ini ada beberapa yang saya hapus. Ya, kenapa saya hapus? Ya, ada beberapa yang saya tinggal ya. Kenapa saya hapus? Karena namanya keilmuan itu selalu berkembang dan berubah. Ya, sehingga saya harus menyesuaikan kembali ya. Oh, ternyata ada input, ada feedback, ada pertanyaan, ada request, ada macam-macam kayak gitu ya dari channel yang sudah pernah saya launching ya sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau video baru backgroundnya kayak gini, kalau video lama dia putih aja. Ya, itu untuk membedakan ya, sehingga tahu oh ini video lama nih. Nah, itu seperti itu ya.
Eh, Baik ya, jadi kita mulai ya untuk materi pertama. Nah, ini Anda sambil baca ya. Karena saya lihat presentasi saya di laptop ya, di yang lain. Jadi materi pertama adalah quality system. Ya, quality system. Sebenarnya apa sih yang mau diajarkan di quality system ini? Jadi intinya begini ya, bahwa kalau kita bicara, kita diskusi ya tentang quality, itu sebetulnya ada pembagiannya gitu. Ya, tidak bisa disamaratakan bicara quality di hadapan mahasiswa, di hadapan orang yang sudah kerja, atau di hadapan orang yang sudah punya pengalaman banyak, orang punya kalian itu beda. Ya, karena tingkat pengalaman ya, background itu mempengaruhi. Ya jelas banget ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, nanti ujungnya apa sih? Jadi gini ya, bahwa banyak ilmu quality itu bagus yang diajarkan ya. Yang saya bilang di awal tadi, non formal, formal ya, education ya itu bagus. Cuman belum tentu sesuai, belum tentu cocok dengan siapa diajarkan, atau belum waktunya diajarkan, atau misalnya ya cukup diajarkan hanya sekedar tahu atau ngerti. Nah, itu seperti itu. Karena saya banyak bertemu ya, bahwa ada yang terlalu dipaksakan. Ada yang betul-betul belum saatnya sudah diajarkan. Ya. Sehingga terjadi kebingungan. Nah, itu jangankan itu ya, di ranahnya orang intensif juga begitu. Kamu udah dipaksa untuk dipaksa dalam tanda kutip ya, untuk membuat sebuah sistem quality ini belum saatnya kayak gitu. Bekerja aja belum tahu, belum pernah, gimana mau bikin sistem kan gitu kan. Jadi salah kaprah ya, jangan memaknai ya bahwa kesalahan itu hanya terjadi pada saat pembelajaran. Enggak. Ya, di dunia orang praktisi pun mohon maaf masih ada ketemu kayak gitu. Jadi lupa siapa yang dihadapi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Quality di hadapan mahasiswa ya beda. Anda tidak bisa memaksakan, oh tolong bikin sistem quality awareness buat karyawan ya, susah. Kerja aja belum kan, bekerja aja nggak tahu caranya, gimana mau bikin kayak gitu. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa harus ada porsi masing-masing ya. Ibaratnya kalau Anda kerja di food beverage, ini saya suka analoginya ini ya. Food beverage ya, udah ada sistem HACCP, halal, apa banyak banget. Tapi output produknya belum tentu cocok dengan semua kan. Makanan bayi buat saya ya nggak cocok. Padahal bergizi loh ya. Padahal bagus. Sama aja halnya saya makan combro misalnya, oh enak nih, dikasih balita ya udah nggak cocok, dikasih nenek-nenek sama aja. Itu analoginya. Jadi harus berhati-hati ya, supaya belajar, supaya memahaminya itu lebih bisa menyeluruh. Nah, kita masuk ya, kita bolak-balik dulu. Ini benar-benar di awal-awal ini supaya paham. Nah, yang pertama adalah quality system ya, itu berbicara tentang quality ya, bagaimana memahaminya ya dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Ya. Saya tidak mengajarkan menurut siapa Feigenbaum, menurut Schuhart, menurut ini. Anda bisa baca di Gmail, di Google, di YouTube, banyak banget udah mengartikannya ya. Nah, di sini quality system itu bagaimana? Anda sebagai seorang entry level itu bagaimana belajarnya? Ya, bagaimana menghadapinya dan seterusnya. Ya. Ini sambil dilihat ya. Jadi ada beberapa sub materi ya. Ada core of manufacturing industry, inti dari industri manufaktur, sampai ke paradox QA dan QC. Ya, judulnya agak ya sedikit hiperbola ya, sedikit nyentrik lah judulnya ya.
Jadi nggak bosen ya denger materi quality kok itu aja sih. Nah, ini kita kasih judul yang berbeda. Oke. Kita ke halaman selanjutnya ya tentang tentang inti dari industri manufaktur ya, yaitu core of quality. Ya, silakan Anda dibuka. Jadi sebelum seseorang itu bekerja di industri terutama manufacturing, dua hal ini perlu untuk tahu. Ya, ini benar-benar dasarnya yang dasar paling dasar loh gitu loh. Anda mau kerja di quality, mau kerja di supply chain, mau kerja di PPIC, di produksi apalagi, di purchasing, ini intinya itu dua. Itu quality dan quantity. Ya, Q and Q, quality and quantity atau quantity and quality. Ini loh intinya itu dua. Ya, quantity itu apa? How to achieve the quantity ya, bagaimana mencapai target output. Nah, bahasanya gitu. Ya, gimana caranya nih? Ya, oh ada ilmu inventory, ada ilmu production control, ya ergonomi lah dan seterusnya. Bagaimana mengoptimalkan output atau memaksimalkan output. Ya, itu adalah quantity. Nah, sisi quality ya jelas. Kualitas produk, kualitas proses, kualitas part, ya, quality control, quality assurance, quality engineering, macam-macam lah quality di situ ya. Nah, itulah dua inti ini. Mana yang paling penting ya? Dua-duanya penting. Ya, tapi ada kalanya ada yang didahulukan. Mana? Nah, itu case by case. Tidak bisa disamaratakan ya. Jadi misalnya nih ada pertanyaan, mana yang penting, quality atau quantity ya? Kalau dijawab orang yang lamar ke SCM ya, supply chain tadi, oh quantity Pak paling bagus, nggak ada quantity. Oh, gimana perusahaan mau jualan? Tapi kalau ditanya misalnya orang yang lamar di QC atau QA, quality nomor satu Pak. Nah, gimana jualan tapi quality-nya jelek? Nah, itu kan gitu, logika yang masuk akal. Ya, cuman kan nggak sesimpel sederhana itu. Banyak faktor ya, yang mengakibatkan ya Anda harus membuat pilihan nih seorang quality engineer ya. Ini apa itu? Nah, itu nanti ada pembahasan lebih lanjut ya di materi quality judgment. Ya, jadi quality dan quantity ya ini sebagai inti ya. Anda kerja di industri manufaktur ya, tidak bisa ditinggalkan. Nah, itu loh kayak gitu ya. Jadi any quality problem, any judgment, any kind of judgment should be and consider refer to these two core of manufacturing industry ya, quantity dan quality. Jadi kalau ada masalah quality problem, terus kemudian Anda mau membuat quality judgment ya, dua hal ini menjadi pertimbangan. Bukan sekedar ini reject Pak, lotnya reject, ditolak, balikin. Ya nggak segala gitu. Kalau kayak gitu kerjanya orang quality ya enak banget. Ya kan nggak seperti itu. Ya banyak hal yang mesti di-reveal, mesti diungkap ya. Oh ternyata pekerjaan quality itu baru dimulai di situ ya. Nah itu kayak gitu. Ya itulah inti ya industri manufaktur. Ya jadi ini kalau Anda mau belajar, berproses, ya, bekerja, ya, ingat ya ini dua ini. Tidak mungkin Anda tidak akan bersentuhan di sini. Nah, itulah inti dari industri manufaktur. Ya. Kalau industri jasa ya beda ya. Quality ya, quantity kan beda ya. Service dia lebih arahnya. Cuman kita kan tidak membahas di situ. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Next page ya. Nah, di sini quality itu saya bagi 3. Ya, mungkin Anda baru lihat, apa sih maksudnya ya? Ada technical, ada operation, ada strategi. Ya, itulah penerapan quality itu kayak gitu. Ada urusan teknis. Teknis itu ya langsung di lapangan, bersentuhan langsung, berinteraksi langsung, mengeksekusi langsung di lapangan. Operation ya bagaimana mengatur, merencanakan dan sebagainya.
Ya, strategi membuat kebijakan. Ya, membuat kebijakan, membuat apa namanya policy ya, kebijakan, membuat strategi. Loh, itu beda. Ya, ada strategi, operation, ada technical. Ini quality yang mana yang dibicarakan? Kan gitu. Ya, jadi misalnya nih Anda baca di LinkedIn ya atau di apa dengerin di YouTube. Misalnya ada diskusi tentang misalnya membangun quality awareness dengan KPI, Key Performance Index atau indikator misalnya. Itu udah ranahnya strategi. Ya, KPI itu gimana sih bikinnya supaya quality itu menjadi sesuatu yang bisa terukur dan seterusnya, itu strategi. Artinya apa? Entry level, beginner atau apa namanya intermediate. Ya Anda cukup tahu dan ngerti. Oh gitu toh. Oh kayak gitu ya omongan para expert. Nah gitu loh. Ya, kenapa saya harus bicara kayak gini? Karena Anda itu ada di level teknis dan ada di level operation. Belum saatnya di level strategi. Kalau Anda pernah lihat atau pernah membaca namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Anda di level 6 atau 5. Artinya apa? Lebih banyak teknis. Lebih banyak operation. Nah, itu kayak gitu. Ya, jadi makanya saya bagi 3 ya, ada technical, operation, dan strategi ya. Strategi dia bikin konsep. Oh, quality itu adalah sesuatu, adalah ini itu. TQM lah kayak gitu misalnya ya. Itu konsep. Konsep strategis. Strategis. Ya, bagaimana memuaskan customer, bagaimana apa namanya? Decision based on aktual problem atau apa. Nah, itu kayak gitu. Nah, di bawahnya operation ya diterjemahkan lagi, itu apa sih maksudnya? Oh, maksudnya adalah ini ya, dan seterusnya. Nah, technical, nah itulah yang bersentuhan di lapangan. Itulah yang dihadapi oleh para entry dan intermediate level. Ya, dia berhadapan langsung, face to face. Nah, itu kan tidak mudah. Ya. Quality system, ada Deming 14 points ya di strategi ya itu. Ya strategi ya, kayak Deming 14 points, Juran, itu beda-beda loh itu mengartikan quality sebetulnya ya. Walaupun tujuannya sama. Ya, Deming 14 point itu ya lebih ke arah strategi dan tidak semuanya harus dikerjakan orang quality. Ya, apa namanya? Facilitate training dan seterusnya. Itu ada orang HRD kok yang mengerjakan. Misalnya itu kayak gitu. Ya. Kemudian di operation ada namanya dimensi quality ya. Itu terjemahan dari quality system. Apa sih yang mau diperhatikan di quality? Oh, dimensi quality kok ada 8 misalnya. Oh, ada ini, ada bisa cari di YouTube lah apa aja. Nah, diterjemahkan lagi di level teknis. Oh, harus apa namanya? Speknya harus seperti ini. Spesifikasinya ini, toleransinya seperti itu, ukurannya adalah ini dan seterusnya. Ya, itu seperti itu ya. Kemudian misalnya nih ada pembicaraan tentang ini ya, cost of quality, problem quality. Nah, itu berbeda-beda bahasanya yang disampaikan ya. Di bahasa strategi adalah bicaranya cost, rugi-rugi. Ya, bicaranya bukan berapa ppm, berapa defect rate, atau yield pass. Tidak seperti itu. Bicaranya adalah berapa US dollar, berapa rupiah, berapa yen misalnya kalau Japanese ya. Beda. Tapi di level operation yang dibicarakan adalah defect rate. Ya. Defect rate-nya berapa? Berapa persen? Berapa ppm-nya berapa? Nah, di level teknis beda lagi. Oh, ada masalah. Ada yang lolos. Ini bagaimana cara apa namanya memperbaikinya dan seterusnya. Ya sama-sama problem tapi bahasanya beda. Nah, itu yang mau saya sampaikan seperti itu ya. Jadi jangan
semuanya dipelajari, bingung sendiri nanti ya. Anda masih dasar ya, maksudnya beginner, belajar quality cost. Nah, Anda belum pernah lihat problematik, belum pernah lihat proses ya. Nanti ya kalau Anda pernah, nanti ada materi tentang principle of quality control. Nah, dari situ Anda tahu saya harus belajar dari mana, apa yang harus saya kuasai ya, materi apa yang harus saya pahami sebelum saya melakukan yang lain. Nah, itu kayak gitu. Nah, selanjutnya misalnya ya, ada namanya quality standard. Nah, ini wajib. Semua jenis industri punya quality standard ya. Yang paling banyak itu food beverage, banyak bener. Ya kalau di level strategi ya, bagaimana mengadopsi quality standard yang baru, perubahannya apa? Ya. Di level operation ini memenuhi standar itu gimana nih caranya? Di level teknis pelaksanaannya bagaimana nih? Loh, gitu lain. Ya, tapi kalau di level masih beginner ya udah awareness training ya. Awareness itu apa? Ya tahu dulu nih, kayak gitu. Oh, harus ini, harus itu. Ya, tujuan standar itu adalah ini. Nah, kegunaannya adalah apa? Ya kan di situ. Ya, jadi dia beda-beda. Nah, dari sini nanti Anda tahu, ada pelatihan ini nih, kira-kira saya cocok nggak ya? Nah, gitu loh. Ada perubahan klausul ini, klausul itu, ada perubahan baru. Kira-kira saya, ini bagus nih. Iya, tapi cocok nggak dengan Anda? Nah, itu. Ya, jangan semua, ya, bukan saya nggak larang, dah ya, boleh-boleh aja sih. Ya, namanya nambah ilmu, Pak, masa dilarang? Enggak seperti itu ya. Maksudnya adalah yang cocok gitu loh. Ya, ini pas nih buat saya, dan seterusnya. Nah, itulah yang saya sebutkan ya. Ada beberapa contoh ya tentang technical, operation, dan strategi. Jadi technical itu adalah pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari. Ya, di lapangan. Ya. Itu ngapain aja. Jadi pelaksanaan kegiatan sehari-hari mengendalikan dan mengawasi mutu berupa mutu part, proses, produk, problem, dan lain-lain. Di operation itu lebih dalam hal upaya mengatur, menetapkan, ya, membuat sebuah proses, membuat perbaikan, membuat pencegahan, ya, itu dalam hal perencanaan ya untuk eksekusi. Nah, kalau di strategi adalah berupa konsep atau sistem yang disusun untuk mengatur dan mengakomodir stakeholder yang terkait dalam rangka menciptakan mutu yang dicari atau diinginkan oleh customer. Ya, jadi ada konsep by strategi, ada operation, ada technical. Ya, jadi ada perbedaan di situ yang harus disikapi betul ya. Karena saya banyak menemukan ya, karena ketidaktahuan ya oke lah, mau gimana lagi ya, ketidaktahuan, itu bagus kayaknya, tapi ya belum tentu Anda paham atau ngerti. Nah, kan gitu ya. Belajar ISO 9000 aja ada anunya loh, ini nggak penting, ini yang penting, ya itu aja kayak gitu. Belum lagi hal-hal yang lain. Ya. Jadi intinya adalah gini ya, kenapa saya harus membagi 3 itu, bahwa membicarakan quality, berdiskusi, ataupun mengajari, atau sharing, ya, quality ya, itu bisa berbeda-beda. Ya, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapabilitas seseorang. Ya, tidak bisa disamaratakan. Nanti kalau Anda ada nih alat pengendalian mutu bagus. Ya, metode sampling ini bagus. Betul, itu bagus, tapi belum tentu loh cocok di tempat yang lain. Itu ada kayak gitu, hampir sama kan? Ya, bagus belum tentu cocok, karena ada karakter yang membedakan. Ya, belajar quality begitu, menerapkan keilmuan quality juga beda. Contohnya ini, ya, teknik sampling.
teknik pengendalian mutu pakai ini. Ya, karena karakter bisnisnya beda. Satu suppliernya lokal, yang satu suppliernya dari luar negeri, ya jelas beda caranya. Sama-sama supplier loh, tapi kan beda. Nah, itu aja salah satu yang mudah membedakan. Ya, nah, nanti selanjutnya di materi-materi belakang tuh apa namanya akan bertemu lebih banyak ya perbedaan apa concerning point di situ ya. Oke, kita lanjut. Page selanjutnya adalah tentang scale of business. Jadi skala bisnis, ya. Karena kalau kita lihat ya di dunia usaha itu ada skala bisnis, skala kecil, menengah, dan besar. Ini menerapkan quality-nya ya juga beda-beda, jangan disamain ya. Repot nanti kalau disamain. Ya. Ada small business atau bahasa Indonesianya UMKM lah ya. Ada medium ya beserta ciri-cirinya di situ saya tulis ya. Kemudian big company. Jadi kalau big itu nasional atau internasional misalnya. Kalau medium itu regional atau nasional. Kalau small business itu lokal misalnya. Small business orangnya dikit, few ya sedikit lah. Medium ya sudah mulai ada beberapa karyawan ya. Mungkin ada yang bilang berapa Pak ininya 50, 20 ya itu relatif. Ya. Nah, kalau big company jelas banyak banget itu orangnya ya, bisa 1000, bisa 10.000. Ya. Nah, cakupannya bisa luas, bisa sampai internasional. Kalau apa medium dia lebih ke regional atau nasional dan seterusnya. Ya Anda bisa baca di situ. Nah, penerapan quality juga lain ya, karena masalah yang timbul, koordinasi yang dilakukan juga beda. Namanya small business, orangnya sedikit, ya, bisnisnya masih kecil, ya problemnya juga tidak akan terlalu banyak. Ya, problem yang muncul ya tidak banyak. Oh, ya langsung bisa diselesaikan. Nah, di medium ya sudah mulai muncul random ya, macam-macam nih random. Oke. Diperlukan nanti suatu cara yang lain. Nah, kalau big company, wah itu problemnya udah kompleks. Ya, perusahaan mobil, perusahaan elektronik, perusahaan apa itu, food beverage ya. Problemnya kompleks. Ya caranya tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang masih kecil. Ya perusahaan besar karena cakupannya luas ya cross fungsional, long birokrasi, kompleks banget deh. Ya caranya harus menggunakan ya paling gampang yaitu total quality management kan. Sebagai salah satu sistem apa namanya manajemen mutu. Ya karena itu udah banyak banget yang mesti diurusin, tidak bisa apa namanya dilakukan dengan cara sederhana. Tapi kalau TQM dipakai di perusahaan medium atau kecil, apakah bisa Pak? Ya bisa-bisa aja, tapi ya apa ya? Ya jangan memaksakan diri gitu loh. Ya ibaratnya apa namanya? Mohon maaf ya, ini saya menggunakan apa namanya analoginya agak ekstrim ya. Orang sakit cacingan misalnya kan, nah, cuman minum obat bisa sembuh kok. Ini harus dioperasi nih, ya itu kan nggak cocok. Ya itu sembuh betul, tapi kan effortnya terlalu. Ya mohon maaf ya ini peribahasanya, peribahasa, analoginya agak ekstrim. Ya, jadi kalau di big company karena ya sudah kompleks Pak ininya masalahnya karena problemnya itu lintas divisi, lintas departemen, ya kadang dengan pihak luar, ya dan seterusnya. Masih perusahaan usaha masih kecil ya lingkupnya di situ. Ya mengendalikan mutunya gimana? Udah cukup dengan inspeksi. Ya sampling, inspeksi, udah cukup. Udah bisa menyelesaikan masalah, masalahnya juga nggak banyak. Medium misalnya, oh kita bikin quality control department, division misalnya ya. Ya, ada incoming, ada proses, ada outgoing. Ada inspection, ada sampling, ya dan seterusnya ya, seperti itu.
Ya, jadi beda ya. Mohon dibedakan. Jadi tidak perlu memaksakan, oh sistem ini dipakai ini ya. Nanti dulu ya. Kondisi ada di mana ya. Karena namanya sistem quality itu pasti berhubungan dengan namanya orang ya. Orang soalnya dia yang menjalankan. Nah, orangnya ada nggak? Capable nggak? Bisa nggak melakukan dan seterusnya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi small business, medium, dan big business itu ya beda. Ya, menerapkannya ya. Jadi Anda kerja sekarang misalnya entry level atau fresh grade mau masuk kemana dulu nih? Ya, perusahaan mana? Atau Anda mau berkarir membuat sebuah perusahaan sendiri? Ya, itu ada semacam apa ya? Ya bukan guidance ya, rambu-rambu aja lah. Oh, kayak gitu. Nggak perlu memaksakan diri ya, kecuali misalnya ya, dari pihak customer menginginkan, ya misalnya Anda kerja di B2B, business to business, customer Anda B2C meminta Anda, oh tolong dibikin sistem yang lebih bagus, walaupun Anda adalah perusahaan kecil, ya mau nggak mau ikut. Nah, nanti kita bahas ya, B2B dan B2C itu apa. Nah, itu karena konsep dan pelaksanaan quality control juga akan ada perbedaannya. Nah, itu kayak gitu loh. Jadi jangan kaget. Suatu saat Anda nanti kerja, tiba-tiba berpindah dari B2B atau B2C atau sebaliknya loh. Kok kayak gini ya? Beda ya lain. Nah, itu jangan kaget nanti. Ya. Jadi sudah tahu dari sekarang. Oh, karakternya kayak gitu ya B2B. B2C itu kayak gini ya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi knowledge ini untuk aware ya supaya Anda nantinya kerja itu tahu. Oh, kayak gitu ya B2B. Oh, kayak gini ya B2C. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke ranah B2B, B2C ya, kita review refresh ya, masuk ke quality system tadi ya. Maksudnya quality system yang sub materi ini adalah apa namanya? Idea, ide ataupun hasil pemikiran para pendahulu di quality ya. Misalnya apa tadi Deming 14 points ya. Ini ada di page yang sekarang kita bicarakan ya. Kemudian total quality management itu adalah konsep strategi ya, kebijakan, membuat prosedur ya, bagaimana sih supaya quality itu benar-benar bisa tercapai, quality itu menjadi tanggung jawab semua orang. Nah, itu adalah strategi kayak gitu ya. Itu yang dimaksudkan di Deming 14 point atau TQM lah kayak gitu. Nah, kemudian halaman selanjutnya ada zero defect, konsep zero defect ya, dan trilogi Juran. Ya, Anda bisa baca zero defect trilogi itu apa di situ. Nah, itu lebih ke arah konsep secara operasional. Zero defect ya. Gimana nih cara mencapai zero defect nih? Udah kan gitu kan? Sudah lebih ke arah hal-hal menuju hal-hal teknis. Ya konsepnya zero defect nih, misalnya kan gitu kan. Nah, nanti dijabarkan teknisnya bagaimana zero defect itu. Apakah kita harus melakukan audit ke supplier? Ya itu kalau dari problem dari luar, atau misalnya patrol di proses kita lebih intensifkan, misalnya problem di internal ya, dan seterusnya. Itulah konsep misalnya zero defect yang nanti akan diterjemahkan lebih lanjut lagi. Ya, trilogi Juran ya mirip kayak gitu ya, konsep operasional ya, bagaimana mengendalikan mutu. Ya, mutu mana dulu nih? Ya, kalau kita baca trilogi Juran itu ya ada namanya quality planning ya, betul. Planning dulu, mana nih mau ngapain nih? Ya, planning itu bisa reaction ya, reaksi, atau prevention, pencegahan ya. Dua itu tindakan quality. Nah, kalau prevention seperti apa, kemudian reaction itu seperti apa ya. Misalnya nih
ada apa namanya, supaya nggak lolos ke customer problem nih ya, bagaimana metode sampling kita, apa yang mau diperiksa, yang dicek itu apa. Nah, itu prevention. Tapi kalau misalnya sudah lolos, ya udah lolos nih, tindakan kita apa? Nah, itulah tindakan reaksi atau reaction. Ya, itu planning itu banyak tuh, plan yang dia maksudnya diatur ya, direncanakan itu sejak dari apa namanya, beli barang dari supplier, proses storaging, kemudian proses assembly di lapangan, outgoing sampai ke customer, itu semua ada planningnya. Karena planning ini penting ya. Nah, sebagai salah satu alat pengendalian mutu, nanti ada dari situ quality agreement. Nah, itu nanti kita belajar dan seterusnya. Kemudian ada quality control, mengendalikan mutu. Nah, itu ya. Caranya gimana nih? Inspection, Pak. Apa yang diinspeksi? Bagaimana caranya? Speknya apa? Dan seterusnya. Itu kan penjabaran. Nah, yang ketiga adalah quality improvement, perbaikan. Oh, ada masalah nih. Apa yang mesti diperbaiki? Sistemnya, orangnya, caranya, atau apa? Ya, kalau nanti belajar root cause analysis kan ada kayak gitu ya, quality improvement. Ya, bukan hanya masalah improvement, bukan bunga project-project ya, ya itu betul, tapi kan ada yang lain. Ya, RCA, root cause analysis kayak gitu. Nah, itulah beda ya antara konsep yang berupa strategis, kebijakan ataupun apa namanya, prosedural, ada yang berupa konsep operasional dan technical. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke next, apa namanya. Nah, ini ya, what is the point? Bagi kalangan entry dan intermediate level engineer quality, konsep yang berupa strategi atau policy kebijakan belum tentu menjadi hal yang harus dipahami, apalagi dikuasai ya. Cukup Anda tahu atau ngerti. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena strategi itu atau policy itu harus dijabarkan, runtut, harus apa ya. Kalau misalnya nih gampangnya gini. Anda pernah lihat TV ya? Siaran TV, berita. Pemerintah mendorong apa-apa, pemerintah mengajak ini, ya itu kayak gitu. Kok bisanya mendorong dan mengajak sih? Ya emang porsinya di situ. Nah, nanti ada penjabaran lagi di bawah. Misalnya kementerian apalah, atau pemdanya lah atau apa. Nah, itu kan gitu. Nah, itu mirip lah kayak gitu ya. Sedangkan konsep manajemen itu berupa idea operasional dan teknikal, ini harus dipahami. Nah, oke, kita selanjutnya adalah konsep, nah bukan konsep ya, bagaimana mengendalikan mutu di B2B dan B2C. Ya, ini nanti terminologi ini ya akrab ya di industri manufaktur. B2B ya singkatan dari business to business. B2C business to customer ya. B2B itu gampangannya gini lah. Anda misalnya punya usaha atau bekerja di perusahaan spion motor misalnya, itu B2B. Karena produk yang Anda buat itu dijual ke perusahaan lain atau ada proses lagi selanjutnya. Nah, perusahaan yang membuat sepeda motor itu ya disebut B2C, business to customer. Karena apa? Outputnya atau produk yang dia buat itu dipakai di end user atau pemakai langsung. Ya, jadi customernya beda. Customernya beda, artinya apa? Ya, mengendalikan mutunya juga ada perbedaan. Ya, ada karakteristik yang berbeda. Ya. Jadi ya itu ada ya gambar ya perbedaan ya, broader audience, individual, solve basic necessity, ya udah itu silakan Anda baca. Jadi intinya begini. B2C itu lebih produknya ya, itu lebih ke arah individual emotion. Ya, artinya apa? Ada namanya subjektivitas, subjektif. Subjektif itu apa? Oh, bagus nih. Oh, enak. Oh, apa? Oh, kurang apa? Kurang tinggi, kurang jernih, kurang. Nah, itu subjektif. Nah, sebaliknya di B2B adalah objektif. Ada ukuran, terukur. Ya, ukurannya nggak sesuai, ya udah ini mutunya jelek. Nah, itu salah satu perbedaannya ya.
Jadi memang betul, dan namanya Anda menjual sebuah misalnya produk makanan ya, oh ini enak, ya subjektif. Tapi kalau Anda di perusahaan suppliernya tepung yang dibuat untuk roti tadi, ya tepung itu diukur, oh mengandung kadar garam, kadar air, kadar apa, kadar ini, kadar itu, ada ukurannya. Objektif. Sini subjektif. Nah, itu nanti berpengaruh ke dalam namanya quality judgment. Bagaimana membuat quality judgment? Referensinya kalau di B2B ya itu tadi, objektif. Sesuatu yang terukur, bisa diukur menggunakan alat ukur misalnya. Nah, di B2C ya ada subjektif, tapi ada pula faktor objektifnya masih ada. Nah, itu gitu. Jadi nanti misalnya nih suatu saat ya, entah 5 tahun, 10 tahun Anda kerja di dua dunia ini yang berbeda, ya jangan kaget. Kok judgementnya di sini kayak gini ya? Subjektif ya, ya emang begitu. Ya di sini lebih kaku, di sini lebih fleksibel. Kemudian karakteristik defectnya pun lain. Namanya B2C karena lebih kompleks. Ya, sistem operationnya lebih kompleks. Permasalahannya pun sama. Di sini ya namanya Anda buat spion tadi ya. Molding atau injection. Masalahnya ya itu aja, tapi berulang. Ya, cenderung lebih sering berulang. Kalau di sini variasi problemnya itu yang macam-macam, banyak variasinya. Kalau di sini kuantitinya yang banyak, tapi variasi problemnya sedikit. Kalau nggak problemnya ini, nah itu udah itu. Nah kalau di sini B2C banyak bener ini penyebabnya apa ya? Apakah dari luar atau internal atau manajemen problem atau apa? Ruwet itu ya. Nah akibatnya apa? Misalnya membuat sebuah perbaikan, ya di sini lebih sederhana. Ya, PDCA, UCC. Nah, di sini ada PDCA, QCC juga ada. Ada pakai A3, A3 report. Ya, ada pakai Six Sigma di situ. Ya, karena apa? Problemnya udah kompleks. Sehingga membutuhkan tools yang dianggap mampu untuk menanggulangi atau mampu mencakup semua hal yang terjadi. Nah itu kayak gitu ya, jadi jangan memaksakan ini powerful ya, tools ini bagus di sini ya, ya belum tentu, ngapain repot-repot, cari yang gampang lah kan gitu kan. Tidak perlu memaksakan. Ingat ya tadi ya, sakit cacingan cukup minum obat, selesai, udah perlu operasi. Ya, jadi harus tahu proses Anda itu kayak apa. Produknya kayak apa. Nah, itulah nanti Anda belajar namanya prinsip pengendalian mutu. Oh, saya harus tahu ini dulu, harus tahu ini. Barulah kita bicara hal-hal yang lain. Oh, itu gitu loh. Urutannya kayak gitu ya. Nah, balik lagi B2B dan B2C ya. Nah, ya, karena B2C lebih kompleks, organisasinya lebih besar. Ya, ada divisi, subdivisi, ya macam-macam. Nah, B2B ya lebih kompak, sederhana. Tapi, bahwa ada tapinya. Orang kerja di B2B, dia tahu nih dari awal hingga akhir. Proses problem dia nangani, customer claim dia nangani, produk baru dia nangani juga. Semuanya pinter semua di situ. Di B2C sebaliknya. Ada problem di incoming. Ya outgoing ya udah itu urusan incoming. Atau sebaliknya di outgoing ada temu problem. Karena proses misalnya incoming nggak tahu ya itu ya emang begitu. Atau tidak terlalu concern ke sana. Ada pengembangan produk baru. Itu urusannya quality engineering atau quality R&D. Ada aturan baru, misalnya rule baru ya. Itu urusannya compliance ya, quality compliance atau quality regulatory misalnya. Itu kayak gitu. Tapi kalau di B2B semua serakah ya, emang begitu karakternya.
ya pinter pokoknya, semua bisa, palu gak ada, palu mau gua ada ibaratnya gitu kan. Nah itu loh ya, eh, anu ya perbedaan ya. Mungkin Anda baru dengar tahu ya, supaya ini membuka wawasan. Saya ini orangnya tegas Pak, cocoknya ya di B2B, cocoknya tegas, nggak ada kompromi. Ya kan kadang kan gitu kan, syarat-syarat orang quality apa? Oh harus tegas ini ya, belum tentu. Anda quality di mana dulu? Pekerjaan quality aja ada 6 loh, 6 loh ya. Bukan masalah tegas nggak tegas, Anda ada di mana dulu. Emang quality itu harus tegas, emang quality harus orang teknik, ya belum tentu. Ya nanti kalau kita cerita ya, ada orang kerja, orang backgroundnya non teknik juga bisa masuk quality. Ya quality yang mana dulu, tapi ya kan gitu kan. Jadi what is the point di sini ya? Sekalipun konsep pengendalian mutu itu sama, tapi operasionalnya itu ada perbedaan. Ya, Anda bisa baca di situ yang saya sebutkan. Ya. Jadi Anda bisa memahami atau mengerti ya sampai sini. Nah, kalau kita bicara selanjutnya ya, next page ya. Kalau kita bicara industri B2B atau B2C, ada kalau di B2C itu ada paling nggak ada 5 ya industri yang besar. Ya, otomotif, elektronik, food beverage, apalagi obat, chemical, kosmetik, dan aparel. Ya, itu karakternya juga lain-lain. Yang dibutuhkan juga lain-lain, tapi entah Anda di B2C, entah Anda di B2B, kalau Anda masih baru bekerja, entry dan intermediate level, asupan ilmunya itu sama sebetulnya. Ya, belajarnya itu sama harusnya. Mau industri bikin kerupuk, mau bikin ikan, bikin apa produk olahan ikan, bikin injection plastik, ya itu ilmunya itu di situ sebetulnya sama. Nah, terjadi perbedaan itu nanti setelah Anda masuk ke level apa? Di supervisory level misalnya atau technical level, tapi udah mulai beberapa tahun kemudian, oh, lebih kalau ibaratnya lebih dikhususkan gitu ya jalurnya. Nah, itu nanti udah lain. Karena berhadapan dengan quality standard, berhadapan dengan comply atau feedback dari customer ini harus apain, ya pengembangan produk udah lain lagi ya. Tapi kalau masih di entry intermediate ya, masih 0 sampai 2 3 tahun ya, itu masih mirip-mirip semua di situ ya. Jadi industri di B2C itu 5 ya paling, yang menurut saya ya itu yang apa mayoritas, yang besar dalam tanda kutip. Nah ini juga lain. Misalnya nih aparel tuh bikin baju, sepatu, tas. Ya lebih banyak apa? Padat karya. Ya, food beverage misalnya yang besar, full otomasi. Elektronik, semi otomasi, semi orang juga ada di situ ya. Yang lain tuh kayak gitu. Aparel, ya banyak orang, banyak masalah, variasi masalahnya banyak bener. Ya, ngatur orang lebih sulit dibanding ngatur mesin, lo kan gitu. Ya, orang tuh ada empati, ada emosi, ada ulah macam-macam. Mesin kan nggak ada, otomasi kan nggak ada. Programnya bener ya udah bener, ya kan gitu ya. Nah itu karakternya nanti ya lain, ya kerja. Anda senang berhubungan ya, sosial apa namanya connection, ya udah di aparel mungkin cocok mungkin ya. Nah kalau di B2B ya itu ada beberapa industri besar ya, packaging, injection, packaging aja dibagi ya, flexible packaging, apalagi lah gitu ya, ada metal stamping. Nah, itu ada beberapa macam industri. Nah itu juga nanti ya, itu juga ada perbedaan. Misalnya nih saya kasih contoh, packaging aja. Anda kerja di packaging, tapi customer Anda ada 2 nih.
Satu perusahaan elektronik, satunya lagi perusahaan food beverage. Sama-sama bikin packaging, ya, corrugated misalnya, kertas packaging, box misalnya. Itu standar quality-nya kan lain. Sama-sama packaging, tapi peruntukannya kan beda. Ya, standarnya juga beda. Nah, ini harus seninya di situ. Oh, kalau food beverage itu Pak harus jelas semuanya, harus ini, harus apa, harus ini ya. Karena memang dia menyampaikan, ada misi menyampaikan informasi. Packaging itu bisa menjual barang. Ya kan? Tapi di produk elektronik, ya udah coba Anda beli handphone. Mana packagingnya sekarang? Anda beli karena packaging? Enggak. Karena packaging itu untuk apa? Sebagai pengaman. Ya, sebagai apa ya? Ya untuk inilah ya mengamankan barangnya gitu. Ya beda tujuannya. Ya, belum lagi di hal-hal yang lain itu kayak gitu. Ya, jadi mengendalikan mutunya juga lain. Customernya beda, tujuannya juga lain. Nah, kayak gitu loh contohnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke namanya quality awareness. Yang saya bilang di awal tadi ya, quality awareness itu ya beda. Kita bicara ke level operator, ke level middle ataupun medium level ya. Low level, medium, high level atau top level ya beda. Top level ya DC manager, top management, medium level staff supervisory, level low level ya operator, inspektor. Ya. Pancingannya itu kan beda. Lu sadar ya terhadap quality kan beda. Ya. Kalau operator atau low level, oke, kita bikin lomba nih. Entah namanya konvensi, QCC, apa kayak namanya. Yang menang dapat reward langsung. Di medium level, ya, dia mengkoordinir ya kegiatan dan ini berhasil ya dia ada reward, entah promosi suatu saat ya tahun depan misalnya. Tapi kalau di level manager, lu berhasil dapat reward, gagal dapat punishment. Oh gitu kan, beda pressure-nya. Ya itu kayak gitu. Jadi bagaimana membuat apa namanya bukan promosi, kampanye kesadaran mutu. Ya, nah level mana dulu nih? Ya, high level atau top level pakai KPI. KPI nggak nyampe, Anda dapat punishment. Anda mencapai KPI berarti Anda dapat reward. Ya, KPI ya, Key Performance Index atau indikator. Anda bisa cari di YouTube apa sih KPI, KPI ya itulah. Tapi di medium ya kita nggak bicara KPI, apalagi di low level. KPI ki opo? Nggak ngerti. Ya udah pakai bahasanya bahasa yang mudah. Ini ada lomba nih ya, yang bisa diikuti oleh semua karyawan, hadiahnya sekian juta misalnya. Wah udah nih, cari-cari proyek nih. Nah, ya itulah salah satu caranya. Ya tidak bisa mau semua harus paksa. Kalau nggak ini dihukum, kalau nggak ini dihukum. Ya itu otoriter ya. Nah itu caranya kayak gitu. Ya ada direct reward dan reward punishment. Beda itunya. Demikian pula ya membuat apa namanya budaya mutu, membangkitkan budaya mutu, membangkitkan kesadaran mutu ya caranya lain. Inspektor, operator, ada masalah nih, ya ada masalah problem. Orang quality ya, tolong dipanggil yang berkaitan, bersangkutan. Showing the evidence. Ini loh masalah. Ini ada masalah nih. Menurut Anda apa? Kan gitu kan? Oh iya Pak, ini lah dia ngeles lah kayak gitu ya. Itu showing the evidence. Ya, kemudian Anda bicara tentang efek atau dampak. Ini kalau kayak gini, nanti di customer tuh akan jadi masalah besar.
Ada masalah besar, nanti produk akan diapain. Ya, dia diceritakan, ini loh masalahnya. Kalau terjadi lagi, sorry, kalau ini lolos ke customer, oh ini loh dampaknya atau akibatnya. Jadi tolong ya semua kerjasamanya ini jangan sampai terjadi lagi. Nah itulah bicara ke orang-orang di lapangan. Tolong ya jangan lagi ya. Nah, udah gitu. Ya showing the evidence ya. Jangan sampai ada masalah Anda hanya ketik bikin feedback, kirim feedback, informasi. Ya itu nggak nyampe ya, pesan kayak gitu. Ya. Jadi showing the evidence itu penting ya untuk membangkitkan ini loh mutu itu penting ya, tidak hanya tanggung jawab orang quality. Betul yang tanggung jawab yang nantinya ada masalah itu ya quality sebagai garda terdepan ya, tapi tanggung jawab bersama ya kan gitu. Nah di level operation ya beda lagi dia membuat sebuah apa namanya activity ya, membuat sebuah project apapun, mau yang gampang yang paling mudah ya bikin project. Tapi kalau di level strategi ya dia ininya mainannya ya sistem ya, bagaimana sih membuat kesadaran mutu ya. Ini udah levelnya udah anu ya tinggi, kadang perlu masukan dari luar ya, apa namanya, karena namanya perusahaan apalagi perusahaan besar itu banyak faktor lah ya. Ya jadi tidak sekedar TQM berhasil ini ya, itu pelaksananya kan angel, sulit ya, tidak mudah, butuh kacamata orang lain untuk melihat ya, kadang apa namanya konsultan atau apa kayak namanya ya, tidak semudah membalik telapak tangan gitu. Ya, jadi membangun budaya mutu itu dibedakan cara berkomunikasinya ya supaya tepat sasaran. Ya. Jadi jangan sampai ngomongin KPI di depan operator ya nggak nyambung. Ya. Itu kalau Anda pernah dengar di misalnya di YouTube atau apa ngomong KPI, oh itu berarti ini ya makanannya atau porsinya orang-orang manajerial. Ya, tapi membangun kesadaran mutu bagi level staff, level teknisi atau supervisor ya. Apa namanya bikin project kita nih misalnya. Ya, inisiatif sendiri. Ya, nah di level bawahnya beda lagi. Ada masalah, setiap ada masalah tolong tunjukkan, showing the evidence, telling the impact. Ya, describe the context. Oh, itu gitu. Ya, supaya mereka tahu, oh ini loh masalah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya di materi pertama ini ya. Kita masih bicara di awang-awang nih. Ya, belum belum masuk ke benar-benar masuk ke dalam ya. Nah, sebagai penutup ya bahwa apa namanya? Ini kata-kata yang saya bikin sendiri ya. Bahwa quality is not only about the problem. Quality is not only about the reject or accept. Ya. Quality is not only about the cost, but quality is always about the customer satisfaction. Jadi apa artinya? Ya ujung dari quality itu adalah customer satisfaction. Ya, customer satisfaction. Ini sama ini. Nah, ini ada yang terlupakan ya di sini adalah paradoks QA dan QC. Ya. Anda mudah menemukan ya artikel ataupun apapun istilahnya. Perbedaan QA dan QC adalah banyak benar. Ya, bagi saya membedakan itu ya tidak ada value lagi. Orang yang bahas sudah banyak. Tidak perlu dihafalin. Ada memang industri yang betul-betul membuat garis batas yang jelas QA apa, QC apa. Tapi ada banyak industri yang nggak jelas batasannya. Ya, di food beverage, industri obat, industri ini jelas, tapi industri lain belum tentu. Kadang sebuah organisasi tugasnya mengendalikan mutu dinamai penjaminan mutu.
atau sebaliknya. Apalagi misalnya industri-industri sekarang ya, industri berbasis digital atau IT ya. Digital business. Anda cari di YouTube, cari di LinkedIn atau di Jobstreet. Dibutuhkan quality assurance engineer, tapi pekerjaannya apa? Testing produk. Testing ya, produknya berupa software, aplikasi, sistem atau apa, kan produk. Testing yaitu pekerjaan orang quality control. Ya terjadi pembiasan kayak gitu. Ya wis mau gimana lagi kan gitu kan. Makanya di awal tadi saya bilang bedain itu nggak ada value-nya. Tapi yang justru yang penting adalah bagaimana mensinergikan dua ini ya supaya mencapai tujuannya. Apa itu? Ya itu tadi. Quality is always about customer satisfaction. Ya. Oke, kita tutup sampai di sini ya. Kita ketemu di materi selanjutnya, materi kedua. Ya, bagaimana how to learn quality. Ya, introduction to learning quality. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.